tunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, saat ini kami boleh datang. Kami mengucap syukur dan sungguh kami berterima kasih untuk anugerah yang boleh Bapa nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih sepanjang hari ini Bapa menyertai dan memimpin kami untuk kami melakukan setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa memberikan kami kekuatan, bahkan juga jalan keluar di dalam setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat, kembali kami rindu Bapa untuk mendengar dan belajar daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 35 ayat 1-4. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Judul renungan bagi kita saat ini adalah Tuhan akan memulihkan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, Nabi Yesaya menubuatkan tentang pengharapan di masa yang akan datang. Pada saat kemuliaan Allah dinyatakan, maka akan terjadi perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Saat Allah hadir dan bekerja di tengah-tengah umatnya, maka padang rumput akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Duka cita menjadi sukacita, ratap tangis menjadi tari-tarian. Tuhan akan mengadakan pemulihan, baik pada satu orang maupun sekelompok orang. Namun di dalam menantikan masa Tuhan memulihkan umatnya, Yesaya memberitahu umat Allah pada saat itu bahwa ada 3 kelemahan yang menjadi penghalang mereka bersekutu dengan Tuhan dan memperoleh keberhasilan hidup yang harus diperbaharui. Pertama, tangan mereka lemah lesu. Tangan secara jasmani adalah tangan yang kita pakai untuk bekerja. Tangan secara rohani adalah tangan yang kita gunakan untuk melayani. Tangan yang lemah menjadi penghalang bagi kita untuk bekerja maupun melayani. Kita perlu Tuhan untuk menguatkan tangan kita. Kedua, lutut yang goyah. Lutut yang goyah menyebabkan seseorang tidak dapat berjalan dengan lurus dan baik, sehingga mudah jatuh serta sukar untuk maju. Secara rohani, lutut yang lemah disebabkan karena kurang berdoa. Oleh sebab itu, kita harus sujud berlutut menyembah Allah. Hanya dengan cara ini, lutut kita dapat kuat kembali. Dengan berdoa, berarti kita bersandar kepada Tuhan sehingga ada kemenangan. Ketiga, tawar hati. Tawar hati artinya tidak mempunyai gairah atau semangat lagi. Tawar hati adalah hal yang paling buruk dari ketiga kelemahan ini. Orang yang tawar hati akan kecil kekuatannya. Kita tidak boleh tawar hati. Banyak penyebab orang menjadi tawar hati. Misalnya, kesukaran, kejenuhan, dan lain sebagainya. Jika ini terjadi, kita perlu dipulihkan oleh Tuhan. Sahabatku, dalam perjalanan hidup ini, jika tangan kita mulai lemah, lutut kita mulai goyah, dan hati kita menjadi tawar, mari datanglah kepada Tuhan.
Berharaplah kepada Tuhan, karena Ia akan menegakkan kita kembali. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mintalah kepadanya, agar Ia memulihkan keadaan kita menjadi lebih baik dan menjadikan kita semakin maju di dalam Dia. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber pemulihan sejati. Kami membutuhkan-Mu untuk memulihkan hidup kami dari berbagai terpaan pencobaan hidup yang hampir menenggelamkan hidup kami. Kuatkanlah tangan dan lutut kami. Pulihkanlah setiap hati yang mulai tawar. Bawalah kami selalu hidup dalam pengharapan kepada-Mu. Terima kasih Bapa atas janji dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami mau mempercayai-Mu dengan kesungguhan hati kami. Bapa, sekarang saatnya kami akan segera tidur. Berikanlah istirahat yang cukup bagi kami, sehingga tubuh kami dapat disegarkan kembali saat kami bangun di esok hari. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, ingat di hati, kuatkan harap. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap berharap. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Tuhan setia, tak tinggalkanmu.